A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan untuk istiqomah di atas sunnah hingga hari ini. Allah mudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali di pengajian Rumil ini, insyaallah melanjutkan kajian yang sudah kita rencanakan, yaitu membahas buku tentang mencetak generasi Rabbani. Di yang lampau kita sudah bahas sampai dengan 10 karakter pendidik sukses, betul? Sudah kita bahas itu? Apa belum masuk? Sudah ya? Kalau sudah, kita akan coba masuk kepada bab berikutnya, yakni bab yang menjelaskan keistimewaan rumah sebagai wadah pendidikan. Keistimewaan rumah sebagai wadah pendidikan. Karena banyak orang kadang-kadang membuat rumah ini menurut selera masing-masing, yang niatnya pun dikembalikan pada orang yang memiliki rumah tersebut. Tapi jujur saja, Islam memandang bahwa rumah itu adalah wadah pendidikan anak-anak kita, wadah pendidikan diri kita, wadah pendidikan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa la yadkhulul jannah man la yukrim dhaifahu. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tak memuliakan tamunya. Berarti ada pendidikan di rumah tersebut tentunya. Jamaah sekalian, keistimewaan rumah ini di mata Islam, ya, yakni beberapa hal diantaranya. Di kitab ini dijelaskan yang pertama, bahwa di dalamnya anggota keluarga berkumpul bersama dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga terjalin kedekatan pribadi antara anak dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Ya. Ini global, bahwa sesungguhnya rumah buat orang Islam adalah ini merupakan tempat berkumpulnya keluarga yang nanti berujung kepada aplikasi dalam sosialisasi keseharian di rumah tersebut. Kita bicara hukum, adab, berpakaian, makan, minum. Islam sudah ajarkan, dan mencetak generasi Rabbani ini betul-betul membutuhkan aplikasi khusus. Ya, ini anak ini tergantung audiovisual yang dia lihat. Ya. Makanya kalau mau sedikit menyimpulkan bahwa dua karakter manusia keras dan lembut itu, ya, ini solusi orang-orang keras yang susah untuk diatur, dibikin sebuah lingkungan dan pertemanan yang baik, sehingga dibuatlah tradisi membiasakan sebuah kebaikan. Al-adah al-muhakkamah, adat menjadi sebuah hukum. Ala bisa karena biasa. Kadang-kadang kalau orang yang pakai teori itu suka nggak mudeng. Ini ngelihat orang kok kecil bisa angkut barang berat, masalahnya kebiasaan doang kok.
Ini orang turun naik gunung cuma buat ambil air cuci piring, tergantung kebiasaan. Kok ini orang perempuan harus bangun subuh, mempersiapkan semuanya buat orang rumah, beratnya gitu ya. Padahal tergantung kebiasaan. Anak mencium tangan orang tua, adik mencium tangan kakaknya, kakak memeluk adiknya, ini semua kebiasaan. Nah kalau kebiasaan tersebut dibiasakan merupakan sebuah kebaikan ya. Ini mungkin memang bukan ibadah tapi sebuah kebaikan, karena kalau yang namanya ibadah mutlak harus betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Tidak selamanya Islam menganjurkan kita untuk mencium tangan, tapi Islam memandang mencium tangan orang yang layak dicium itu merupakan sebuah kebaikan gitu ya. Jadi walhasil bentuk. Nah ini yang Rasulullah pertontonkan 13 tahun beliau di Makkah. Beliau tidak menyampaikan dalil mendetail seperti di Madinah, karena orang-orang Mekah itu karakternya beda, agak keras. Coba deh yang biasa umroh, biasa haji, kalau seandainya dia tahu sekali bahwa kemuliaan seperti apa yang dia lihat, dia akan tahu sekali betapa indahnya dia mengedepankan Mekah baru kemudian Madinah. Kalau kita ke Madinah dulu belanja baru ke Mekah berat, biasanya umroh kayak gitu ya. Maka alangkah baiknya kalau seandainya ada travel yang kita berangkat itu mengedepankan Mekah baru kemudian Madinah, merasakan bedanya. Kita fokuskan ibadah baru kemudian kita urusan dunia lah ya. Ini semua hal-hal yang dipandang Islam merupakan sebuah kebaikan. Maka Islam menginginkan orang yang Islam ini paham ini. Nah dalam teknik pendidikan karakter orang yang seperti ini, maka lingkungan pertemanan ini penting. Rumah itu merupakan wadah yang paling tepat lah ya. Mungkin ini anak susah bangun pagi, tapi kalau semuanya biasa bangun pagi, ya bangun pagi ya. Ini kan kadang-kadang kasusnya anak-anak ini kalau dia sekolah mendapatkan pendidikan ilmu dari sekolah, pulang ke rumah tuh kadang-kadang mempraktekannya bingung. Anak pesantren lah, biasa bangun setengah jam, 1 jam sebelum subuh udah harus mandi rapi, kemudian ke masjid ya, baca Quran atau mungkin mufrodat, kata-kata bahasa Arab atau apa ya. Pagi itu merupakan sebuah awal kehidupan, seperti doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Pulang ke rumah lain cerita, lihat orang rumah balapan merem pagi. Ini anak susah, ya Allah aku dapat ilmunya nggak begini, kok prakteknya begini. Makanya Imam At-Tantawi mengatakan kadang bukanlah anak yang durhaka, kebanyakan orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Kenapa? Nggak memberikan contoh, nggak memberikan media untuk anak mempraktekkan ilmunya. Sholat di masjid, tapi orang rumah nggak ada yang di masjid. Maka anak pulang dari pesantren semua nggak di masjid lagi. Ini rumah itu merupakan sebuah wadah untuk kita mencontohkan mereka. Anak nggak perlu sering dibilangin jangan minum sambil diri, makan pakai tangan kanan. Setiap hari ngelihat saja. Orang tuanya kok nggak pernah minum diri, nggak pernah makan pakai tangan kiri, minum pun sama. Insya Allah dia akan terbiasa. Orang rumah kok kalau pagi harus bersih, sehingga dia kalau nggak bersih risih. Ini semua sebuah kebaikan. Itu yang pertama. Betul-betul rumah itu tempat berkumpulnya anak, saudara, sehingga layak untuk dijadikan sampel. Contoh yang terbaik buat kita semua. Yang kedua, yakni anak dapat melihat teladan dan panutan dalam ucapan maupun perbuatan yang bisa membantu mereka untuk menirunya. Makanya kalau orang udah sampai di rumah, tolong urusan luar rumah dikurangin lah. Jangan masalah di luar dibawa ke rumah, nanti lain cerita. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat, kalau kita ngelihat orang-orang soleh zaman dulu dan zaman sekarang di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri Islam, itu kita nggak melihat kalau rumah itu dipakai buat usaha. Bukan berarti nggak boleh ya terlanjur bikin warung gitu ya. Bukan nggak boleh, boleh-boleh saja. Cuma dalam etika pendidikan itu nggak bagus buat anak. Karena anak belum saatnya untuk berpikir seperti yang dipikirkan sama orang dewasa. Pusing urusan dunia kita, ya Allah bisa galak ya sama orang. Kadang-kadang aktivitas ini membuat kita menjadi orang yang berubah. Ini anak melihat perubahan buruk kita sehingga tak terasa anak mencontoh bagaimana cara menegur orang, bagaimana cara menghardik, bagaimana kadang-kadang berbohong. Kalau ada yang datang bilangin mama nggak ada. Anak terbiasa seperti itu, maka besok pun dia akan bilang sama temannya, kalau mamaku nyari bilang nggak ada. Persis.
cuma beda kata-kata saja gitu. Ini semua tak dirasa anak mencontoh. Maka dikatakan bahwa anak dapat melihat teladan dan panutan dalam ucapan maupun perbuatan. Suami istri ya bohong, orang berumah tangga nggak ada gesek-gesekan keributannya, pasti ada lah. Namanya dua insan yang berbeda dari suku yang berbeda dengan otak yang berbeda, bohong. Kalau sama terus teorinya sih sama, prakteknya ya. Anak melihat. Nah, manakala anak ini melihat, anak nggak tahu sebabnya apa, pokoknya yang dia lihat seperti itu yang dia contoh. Nah, rumah ini wadah yang paling baik kita mempertontonkan perbedaan menjadi sebuah kesamaan. Bagaimana caranya kita ini tidak mempertontonkan keributan, apalagi sampai bentakan, makian, cacian. Yang ayah yang dia hormati ternyata dia dengar ibu membentak ayah, besok dia tahu ternyata ayah saya tidak seperti Superman yang saya hayalkan gitu loh. Atau sebaliknya, ibu yang lembut saya pikir adalah bidadari dari sorga yang diutus untuk diriku, ternyata orang yang sering dihardik oleh ayah saya. Anak ini bisa galil adab. Kenapa? Karena yang dia lihat itu. Nah, rumah ini wadah yang paling baik sekali untuk membantu keteladanan mereka. Bagaimana sikap istri kepada suami, suami kepada istrinya, kedua orang tua kepada anak-anaknya ya. Membiasakan anak ini kalau ketemu sama orang tua itu udah dalam keadaan rapi, bersih. Dengan mengajarkan kepada anak-anak bangun pagi yang wajib pertama dicuci tangan, kemudian wudu, istinsar. Inna syaitan yabitu fi khaisumiha. Katakan, Rasul bersabda, setan tuh ada di rongga hidung setiap pagi. Makanya orang kalau yang istinsar insya Allah nggak ngantuk. Ya, orang kalau mau nggak ngantuk subuh salah satunya itu. Kemudian mencuci tangan kalau bangun tidur, jangan menyentuh makanan. Kata Rasulullah, wa anta la tadri aina batat yadak. Karena ketika tidur kau tak tahu di mana tanganmu berada, khawatirnya kotor. Oh, Masya Allah. Betapa Islam ajarkan seperti ini, indahnya agama. Laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu'a wassalah. Bahkan kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, ku perintahkan sikat gigi bersiwak setiap mau wudu dan salat. Maka betul-betul Islam mengarahkan sebuah keteladanan. Nanti satu saat ini anak dewasa yang dia tahu bertemu sama orang tua itu seperti itu. Tapi kalau nggak dibiasakan, inilah yang kita lihat sekarang. Anak berdandan setengah jam di depan kaca, nyisir tarik belakang, detot depan, oh Masya Allah, pinggir kiri, pinggir kanan, baju pakai, ganti lagi. Mau kemana nak? Mau ketemu adedeh gitu. Oh, si adedeh merubah orang gitu ya. Tapi kalau mau ketemu orang tua nggak diperhatikan pakaiannya, mau urusan ketemu sama Allah nggak diperhatikan, ini kan bahaya. Kenapa ketemu orang yang baru dia kenal serapi mungkin, kok ketemu orang tua nggak serapi itu? Bahkan ketemu Allah pun sembarangan. Alangkah baiknya mama berdandan ketika anak bertanya, kenapa mama berdandan mah? Kan sebentar lagi sholat, juga ayah kamu pulang. Alangkah indahnya. Oh, untuk Allah mama cantik seperti ini, ya. Untuk ayah satu, iya, Masya Allah. Anak akan meniru seperti itu. Ya, tapi kalau nggak dicontohkan, nggak ada suri toladan. Sudah kita lihatlah anak sekarang. Allah Karim, pakaian kondangan lebih ngejreng ketimbang pakaian sholat. Itu baju koko digantung 3 hari sampai sedep buat sholat nggak ganti-ganti. Yang ukurannya kalau mau ketemu sama orang nggak bakal dipakai itu. Ya, giliran lagi sholat begitu, kemudian mau ketemu orang diganti. Kenapa diganti? Udah gak bau, nggak enak ketemu orang. Ketemu Allah nggak ngaruh. Ini kan hal-hal yang kita remehkan. Padahal ya Allah, betapa mulianya manusia untuk membiasakan sebuah kebaikan. Meletakkan tempatnya lah. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqam. Biasakan meletakkan pada tempatnya semua ucapan, gerakan, tingkah laku pas. Ya. Bagaimana meminta maaf kalau mau tidur malam. Ya. Kemudian mensupport anak-anak untuk menaklukkan dunia di pagi hari. Nah, dari pagi kau sudah mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Itu kalau kamu perhatikan, nak, itu pujian syukur sama Allah karena dibangunkan pagi ini dari kematianmu. Maka kalau Allah sendiri mengatakan alhamdulillah diajarkan sama kita, berarti kita harus optimis, hari ini kita bisa menang gitu. Jadi anak ditanamkan optimisme. Ketika ujian disupport, nak, hadapi ujian. Kenapa? Karena ini penentuan, nak. Udah, ini bukan bicara nilai besar, nilai kecil, tapi kejujuran. Yang kira-kira mampu, lakukan. Nggak mampu, jangan dipaksakan. Oh, Masya Allah.
Subhanallah, indahnya rumah tangga, indahnya rumah tangga. Yang ketiga, terbukanya kesempatan untuk membimbing dan memberikan pengarahan pada anak sehingga lebih mudah memudahkan mereka untuk menerima dan mengingatnya. Iya, karena rumah ini ima awal sebuah kehidupan atau akhir dari sebuah kehidupan. Awal kita mau berangkat pagi menaklukkan dunia, pulang lelah karena setelah menaklukkan dunia. Itu timing yang tepat loh. Timing yang tepat. Jadi orang kalau dalam keadaan lelah itu paling gampang untuk dimobilisir lah istilahnya untuk diatur, dididik. Mudah sekali. Kayak saya paling suka sekali masuk ke beberapa travel yang belum syar'i gitu ya. Itu saya suka sekali. Kalau travel yang udah syar'i ya nggak terlalu pengaruh, yang belum itu. Kenapa? Karena ada PR. Sekeras-kerasnya orang nanti kalau dalam perjalanan itu mudah untuk didakwahi. As-safar qit'atun minal azab. Karena safar bagian dari azab. Insya Allah pulang dari safar berubah. Timing yang tepat. Nah, manakala mereka lelah, bagaimana sikap kita menghadapi orang lelah? Manakala mereka ceria di pagi hari, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang seperti ini? Kayak orang ceramah. Kita kalau bicara di pagi hari seperti apa, siang, malam, beda karakter. Walaupun mungkin yang dibahas sama, cuma teknik penyampaian saja. Ini uslub dakwah, teknik dalam penyampaian. Kita saja kalau lagi pusing, anak ngomong nggak mau denger. Anak juga sama, lawang ibunya dia, bapaknya dia kok mirip. Ini anak baru nyampe pulang langsung nyurang semua. Nah, sini. Tegang dulu. Ada apa nih? Masalah kecil, cuma gelas belum dicuci. Innalillah. Ya, perlu tahulah timing yang tepat. Kesempatan untuk membimbing, memberikan pengarahan pada anak sehingga lebih mudah mereka untuk menerima dan mengingatnya. Ya, apa yang tepat? Kita mau membahas tentang doa pergi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kalau pakai teori malam, pagi baca ya lupa. Tapi kalau saat dia mau jalan kita sampaikan, insya Allah. Kita bicara teori sarapan. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyasrab bil yamin fa inna syaitan ya'kul wa yasrab bishimal. Karena cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Kalau kita bicara teori di malam hari, pagi nggak ngaruh, tetap minum tangan kiri, makan tangan kiri. Tapi kalau saat praktek, ayo bismillah makan bareng ya, tangan kanan, ingat minum juga tangan kanan ya. Insya Allah kepakai langsung. Medianya tepat sekali. Ibu punya anak perempuan yang sudah gadis, bicara kerudung, capek bu, mendingan kita dia mau pergi baru rapin kerudungnya. Sehingga kalau malam, tolong nak ya, takut kita nggak ketemu pagi, takut kesiangan nih orang tua. Nanti kerudung begini ya, modelnya begini ya. Prakteknya beda. Apalagi kalau tergopoh-gopoh, aduh tuh bergok miring kanan miring kiri urusannya ya. Diledekin temen nggak pede, besok nggak mau pakai lagi. Kenapa? Karena nggak good looking. Tapi kalau saat praktek kita bicarakan teorinya mudah. Ini di rumah bisa sekali. Bagaimana menggunakan sepatu? Karena dalam Islam juga diharamkan kita pakai sepatu atau sendal dengan sebelah saja, haram hukumnya. Sehingga nggak boleh tergopoh-gopoh, nggak boleh pakai sepatu dalam keadaan berdiri, harus duduk. Semua ada etikanya loh. Di kitab 297 larangan tuh ada bab seperti itu. Di kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana menggunakan pakaian, sepatu, sandal, semuanya, masya Allah. Ini indahnya Islam. Bas, itu yang ketiga, terbukanya kesempatan untuk membimbing dan memberikan pengarahan pada anak sehingga lebih mudah memudahkan mereka untuk menerima dan mengingatnya. Timing yang tepat di waktu pagi maupun sore. Yang keempat, rumah ini merupakan wadah. Orang tua dan anggota keluarga dapat memberikan solusi dan jawaban atas masalah-masalah menurut kebutuhan. Waktu kita luang di rumah. Makanya sampai-sampai Islam mengatakan buat orang perempuan khususnya, al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah yang utama. Ini sebenarnya sinyal buat orang perempuan untuk banyak di rumah. Jadi kalau sudah kata al-ummu madrasatul ula, tolong dipraktekkan. Jangan malah banyakkan di luar ketimbang di rumah. Akhirnya apa? Nggak bisa mencontohkan. Kalau dikatakan di sini orang tua dan anggota keluarga dapat memberikan solusi, iya, karena di rumah tuh waktu kita panjang. Kita mau bicara apa di rumah banyak sekali. Kadang anak bertanya,
Kalau via telepon mungkin terjawab, tapi bobot jawaban langsung dengan telepon tuh beda. Kayak kita nyuruh memanggil anak, kalau kita nyuruh manggil anak nggak ngelihat muka, di Islam tuh makruh loh. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mempertontonkan keseriusan ketika menyuruh anak. Makanya pun pernah saya sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan untuk mengajak dialog anaknya Ismail. Ya bunayya inni aro fil manam anni adbahuka fangzur madza tara. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, ya bunayya. Enggak dia panggil nama. Wahai bunayya, ya bunayya, padahal bahasa Arab anak tuh ibni. Cuma di sini bahasanya bunayya. Ini kan bahasa lembut. Maksudnya apa? Bunayya, wahai sosok yang sedang kubangun. Gitulah bahasanya. Wahai anak yang sedang kudidik. Bahasa Indonesia kepanjangan ya. Bahasa Arab bunayya lah gitu kan. Ya bunayya, ini sesungguhnya aku, menunjuk dirinya. Berarti bertatapan. Ini aro fil manam anni adbahuka. Kaknya itu domir, kata ganti orang kedua tunggal. Sesungguhnya aku, ayahmu ini, aro fil manam, mimpi. Ru'yatul manam itu untuk para nabi. Jadi mimpi itu dua. Yang pertama ru'yatul manam, yang kedua haluma. Nama mimpi itu dua. Yang pertama ru'yatul manam, yang kedua haluma. Ru'yatul manam itu melihat dalam keadaan tidur. Kalau haluma kembang tidur. Level kita haluma, enggak ru'yatul manam. Makanya jangan suka percaya mimpi, dikit-dikit percaya mimpi gitu ya. Mimpi dipatok ular. Lah gitu ular ngapain sih matok-matok dalam mimpi gitu ya. Dibahas. Mimpi dapat burung. Kali burung orang udah deh jangan dipikirin gitu ya. Atau apalah sudah. Jadi orang suka ngebahas gitu, enggak, Allah, mungkin iya, mungkin tidak. Bas haluma, mimpi itu kembang tidur. Cuma kalau Nabi lain, ru'yatul manam, melihat dalam keadaan tidur, dan ini mukjizat. Apa yang beliau lihat dalam keadaan tidur itu hak. Arafil manam anni azbahuka. Sesungguhnya aku menyembelih kamu. Kan dialog. Fangzur, madza tara. Fangzur, lihat. Apa yang kau lihat? Dalam bahasa Arab itu melihat itu nazara, ro'a yaro, basoro, yubsiru, banyak ya, bahasa Arab tuh melihat tuh banyak. Tapi di sini fangzur, nazara, artinya apa? Lihat dengan mata, nazara. Fangzur, lihat wajah ayahmu, ekspresi ayahmu ketika mengatakan anni adzbahuka. Fangzur. Coba kau lihat ekspresi wajah ayahmu ini. Madza tara? Apa yang kau simpulkan? Karena kalimat ro'a yaro nggak hanya melihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita. Ro'a yaro, melihat dan mengetahui. Pandang, tatap, simpulkan. Fangzur madza tara? Apa yang kau pandang, apa yang kau simpulkan wahai anakku? Apa kata anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati. Dia bisa ngomong ya abi, cuma dia katakan ya abati. Wahai orang yang membangun diriku. Masya Allah. Anak saling memuji sama orang tuanya, enggak nyurong-nyurongan gitu ya. Ya abati, if'al ma tu'mar. Lakukan ma tu'mar, apa yang diperintahkan sama kamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan kau akan temukan diriku sebagai anakmu ini dalam keadaan sabar. Kenapa sabar? Karena aku tahu tidak mungkin Allah Tuhanmu zalim menyuruh orang tua menyembelih anaknya. Dan aku tahu ayahku seorang nabi dan seorang rasul yang tak mungkin bohong dalam ucapannya. Ini kan kedekatan yang Masya Allah. Coba kita praktekin sekarang sama anak kita. Ya bunaya, ini arafil manam anni azbahuka. Ayah melihat dalam kandung nyembelih kamu. Ayah gila gitu. Ya kurang dekat soalnya ya. Dan memang nih anak tahu ayahnya bukan nabi. Ya. Ini nih etika. Makanya kalau dibilang orang tua dan anggota keluarga dapat memberikan solusi dan jawaban atas masalah kebutuhannya karena tatap muka langsung. Tatap muka langsung. Dan kita bisa mempraktekkan loh.
Kalau ngomong sama anak itu janji itu biasakan ba'da sholah. Ya. Karena kalau di negeri Islam, kita kalau janjian sama orang, itu pasti jawabannya ba'da sholah. Kita kalau mau tahu keadaan Nabi Muhammad zaman Rasul dulu, lihat Mekah, lihat Madinah. Kita kalau di sana tuh dikit-dikit sholat gitu. Sampai kita mau ketemu sama orang, fi isya naltaqi ma'akum. Jam berapa bisa ketemu sama kamu? La ba'da zuhur. La ba'da al-asar, ba'da al-maghrib, ba'da al-isya. Kalau kita kan enggak di sini, kapan bisa ketemu? Jam 2 gitu ya. Kalau jam 2 hujan, Depok Bogor nih hujan mulu ya. Jam 2 susah, jam 3 jam. Lah ba'da shalah. Kapan aku bisa ketemu mah sama mama mau ngomong nih nanti ya ba'da asar ya. Oh, kita ngobrol ba'da sholat tuh beda. Sama ngomong ba'da belanja beda, ba'da sholat beda. Kita kalau mau habis belanja, mama saya mau ngomong habis belanja, mama nyurong, apa sih? Kenapa nyurong mah? Habis. Ya, betapa indahnya agama. Digiring orang untuk paham nih. Ya, etika Islam itu seperti itu. Ba'da shalah, ba'da shalah. Ya. Yang kelima, bisa bervariasi dalam memberikan materi pengajaran baik Quran, Sunnah, bahasa Arab, materi pelajaran lainnya di waktu siang maupun malam sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kita nih kalau di rumah tuh kayak dalam kelas. Kalau kita suruh anak tuh baca Quran, kadang-kadang anak nggak nurut. Ya, si kecil suruh megang Quran yang tebel, waduh, udah gemeter duluan, trauma. Kenapa sih kamu nggak mau ngaji, nggak berani ngomong? Sekalinya ngomong mamanya baru paham. Kenapa sih? Berat mama. Iya, anak kecil suruh megang Quran berat, nggak bakal dia bisa ngaji. Karena kalau anak kecil tuh nggak suka Quran ditaruh, pasti dipegang. Terus bagaimana Ustaz nyuruh dia baca Quran? Setelin Quran. Di rumah tuh jangan eman, pasangin salon di pojokan-pojokan. Biarin boros kepingan hafal Quran nggak apa-apa. 2 hari hancur terus full, bagus. Tapi pilih yang bagus-bagus. Yang anak tuh seneng, kan banyak sekarangnya Quran yang suaranya bagus-bagus. Masya Allah. Ya samar-samar aja di telinga, yang bikin nyaman. Nggak usah harus kenceng full, nanti lain cerita. Ini media yang paling bagus. Kita mau ngomong mufradat bahasa Arab, kalau pakai teori kan susah. Ya, makanya TKI itu pada jago ngomong Arab karena praktek, nggak nulis. Mulai kita membiasakan ngomong Arab di rumah itu yang gampang-gampang. Kalau sudah bisa, tolong jangan ngomong Indonesia. Contoh, ini buku, kitab. Tolong kalau ngomong sama anak, nak ambil kitab. Gelas, cup, piring, gelas, apa semua bahasa Arab kita cari semua. Sehingga kalau sudah tahu bahasa Arabnya, tolong jangan ngomong Indonesia. Ya, karena kita nggak bakal kehilangan bahasa Indonesia lah insya Allah. Ya. Kita baca doa sebelum masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Kita baca doa sebelum kita berpakaian, doa ngaca. Itu di rumah bisa sekali. Ya, kenapa? Karena medianya ruang lingkup kecil, nggak gede. Dibiasakan mereka untuk mendapatkan seperti itu. Baik Quran, Sunnah tadi, cara makan, cara minum, etika sama orang tua, ya. Atau mungkin bahasa Arab, atau pelajaran lain lah, mudah sekali. Ya. Kita cara mendidik anak hitung berhitung, ya. Ini kan kasus anak kalau udah hitung-hitungan udah benci betul ya. Ya mereka memang kalau diajak belajar menghitung itu kan pada nggak suka, cuma ajak bermain dengan hitungan. Ya. Ya, cobalah kamu ambil nak, itu di rak piring itu gelas itu ada 12, ambil 2 nak. Tinggal berapa di sana? Hitung 10. Nggak berasa terdidik dia. Tidak biasa terasa terdidik. Cara menyusun pakaian, coba lihat nak, kemeja itu ada 4, ambil 1, tinggal berapa? Di sampingnya celana ada berapa? Jadi celana masuk sama kemeja ada berapa? Kayak berhitung. Tak terasa anak hitung-hitungan, tapi kalau kita duduk sini nak, lihat nak, 5 tambah 3, ya Allah mah udah serem duluan. Ya anaknya seperti itu, makanya kata Rasul apa? Al-walad yarta wa yal'ab. Anak ini yarta wa yal'ab. Yarta tuh gedabah gedibrik. Apa sih double dibrik ya? Dijingkrakan nggak puguh. Orang Belanda bilang kufr lehde. Jadi kayak anak kambing dijingkrikan nggak puguh gitu loh. Masya Allah, anak yarta wayal ab. Ya, jadi jangan dipaksa anak tuh diem. Ya Allah, anak saya nggak bisa diem. Alhamdulillah, berarti ini anak sehat dan pinter.
Oh, saya pikir bandel. Salah. Justru anak tuh kalau banyak gerak, banyak nanya tuh pinter. Berarti otak kiri kanannya bekerja. Kalau anak kalem, diem, bawa ke rumah sakit dah. Sakitnya anak pasti gitu ya. Anak saya kalem, tat duduk manis, belajar 2 jam, tat udah 5 tahun umurnya bohong, sakit nih anak. Ya, hati-hati kita dalam doa tuh perhatikan, minta doa anak yang soleh, anak yang pinter, dikasih anak hiperaktif bingung. Padahal itu cikal bakal anak yang soleh, anak yang pintar insya Allah kalau dididik dengan betul. Ya, Masya Allah. Yang keenam, yakni rumah itu merupakan wadah mengambil pelajaran atau faedah dari berbagai media Islami. Ya, tinggal tergantung kita. Kita kalau mau mendidik anak di rumah, menjadikan rumah sebagai media Islami, ya tentu sekali-kali lihat rumah ulama lah, ya, lihat rumah ulama, makanya datang ke rumah ulama gitu ya. Insya Allah kalau ulama tuh rumahnya nggak repot sama pernik-pernik, nggak gede-gedean kendi, insya Allah gitu ya. Rumahnya tuh kayak apa? Kayak masjid, full karpet, nggak banyak bangku sama meja, jadi jamaah tuh tertampung semua di dalamnya. Karena kita kalau nenamu ke rumah syekh, ya, itu kan disuguhin macam-macam, itu syekh pasti diminta wasiat, ausina ya syekh, berikan wasiat kepada kami. Ya syekh kita, masya Allah nasihat. Jangan kaget kalau anak syekh juga bandel-bandel, jangan kaget. Syekh anaknya bandel gitu ya. Nabi Adam juga bandel, anaknya sama. Nabi Nuh juga bandel. Jangan dipandang begitu ya, karena memang ujian. Kita kalau melihat orang baik, anaknya kok bandel, nakal apa gitu ya. Ya ujian, lihat cara dia menghadapi anak yang bandel. Karena kalau orang soleh, anaknya kalem, nikmat dunia akhirat, nggak ada PR dalam hidup, gitu ya. Udah soleh, anak kalem, enak amat hidupnya, gitu ya. Ya ujiannya di situ, sikap ini orang tua bagaimana ke anaknya, ya, bagaimana menghadapi kemuliaan. Lihat ilmunya bertemu dengan anak yang nakal, anak yang nggak bisa diem, lihat, masya Allah. Betul-betul kita bisa mempertontonkan, anak bisa mengambil pelajaran dan atau faedah berbagai media yang Islami. Kita punya kalender, ya kalender yang Islami, yang ada doa-doanya, ya yang ada gambar-gambar di masjid di mana. Anak ngelihat, ini di sini nak, di sini nak. Di dalam satu saat dia besar nanti terekam dalam otaknya, ya Allah, dulu aku cuma ditontonin. Ingat dulu zaman kita masih kecil, ya tonton 70-an gitu ya. Itu kalau ayah pulang, ayah saya kan dulu di luar ya, jadi kalau pulang saya dibawain kekeran tuh strike gitu tuh, yang ganti Ka'bah, ganti Madinah, ya Allah. Sekarang ngelihat langsung masih inget tuh dulu, ya Allah dulu cuma ngeliat kesrek gitu ya. Itu berbekas sekali ngelihat strike orang pakai ihram gitu. Sekarang kita pakai gitu loh, itu masya Allah, subhanallah. Ya jadi betul-betul berikan media yang baik. Buku-buku, kalau perlu anak tuh audiovisualnya itu pajangan buku, biarin buku belum dibaca, yang penting beli aja dulu. Jadi warisan juga bagus tuh buku, ya nggak masalah. Jadi anak tuh biasa ngelihat buku tebal, karena anak juga butuh kebiasaan lihat buku tebal. Karena kalau nggak dibiasakan lihat buku tebal, nanti satu saat dia ngelihat buku tebal tuh, ya Allah tebal banget. Itu bantal apa buku sih Ustaz? Buku. Dibaca? Enggak, dibakar, diminum. Ya dibaca. Ada berapa tuh halaman? Wallahu a'lam. Jadi ada obrolan, anak biasa ngelihat. Lihat tuh Sahih Bukhari sekian jilid, Ibnu Katsir sekian jilid, Sunan Ahmad sekian jilid. Lihat. Fathul Bari macam-macam lihat. Ya Allah mah, ini buku tebal amat, masya Allah. Iya, kamu bayangkan nak. Ini pengarangnya dulu belum ada pulpen kayak kamu sekarang. Ini pengarangnya dulu belum ada kahruba, belum ada lampu seperti kamu sekarang. Lihat. Ini kamu tinggal baca masih lurus tuh kertas, nggak dibuka-buka. Jadi ada teknik, ada dialog. Itu al-ummu madrasah. Ibu lebih dominan untuk menjadi sekolah buat anak-anaknya. Ya, sehingga mungkin si mama nggak baca buku, cuma ya nggak terlalu kaget lah niat buku tebal lah ya. Karena kan nanti kalau dia makin jenjang pendidikannya makin tinggi kan pasti bukunya makin tebal kan. Buat dia nggak ada masalah. Dibiasakan untuk seperti itu. Itu media-media Islami. Ya. Rumah tidak ada pajangan-pajangan yang nggak ada manfaatnya. Ya. Media Islami lain apa?
yakni la tusahib ila mu'minan wa la yakulu ta'amak illa taqiyun. Teman-temannya harus orang beriman. Sampai yang datang tuh yang anak-anak lihat tuh orang-orang beriman. Bukan orang-orang yang maklaran lah istilahnya ya, yang ngobrol dikit ngebulnya banyak. Jangan gitu ya. Atau ngundang orang-orang soleh untuk makan. Orang-orang dulu, orang-orang sekarang orang soleh itu suka sekali manggil makan orang. Karena ada hadis yang mengatakan wala ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Jangan sampai ada yang makan makanan kamu ini yang kamu hidangkan kecuali yang pertama orang bertakwa. Itu tradisi. Kita ngelihat sekali di lingkungan orang-orang Arab itu seperti itu. Ya, kalau yang namanya makan itu nggak ada hitung-hitungan, pokoknya undang aja orang biar ramai. Karena nggak jadi miskin gara-gara ngundang orang kita. Udah kelas. Ya, unfik alik. Mana qasat sadaqatu mim malin. Infakkan Allah infakkan kamu. Nggak akan pernah kurang harta karena sedekah. Ya, makanya dulu tuh orang tuh makan tuh sekalian sepiring bareng-bareng. Wah, masya Allah. Ya, betul-betul ukuahnya tuh berasa. Yang kita obrolin tuh berasa sekali. Ya, ini semua pendidikan Islami lah. Biar bisa mengambil faedah dari media yang Islami. Yang dia lihat, yang dia rasa, yang dia jalani. Yang ketujuh, kita bisa memanfaatkan kesempatan dalam rumah maupun di luar rumah. Ketika makan, minum, berpakaian, tidur, bangun, waktu buang hajat dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengajarkan adab-adab Islami serta zikir dan doa yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Iya. Rumah, kalau kitanya nggak hafal, tulis aja doa masuk kamar mandi, depan kamar mandi. Ini, nak, tulisan ini berlaku cuma 2 minggu. Kesananya akan dicopot. Kalau bisa hafal sebelum 2 minggu ada hadiah. Biasa kan seperti itu. Nah kesananya tetap tempel. Kali dia lupa siap baca. Gitu. Ya. Doa pakai pakaian, doa ngaca. Ini semua dijalani dengan baik. Ya. Walaupun kecil, ada mihrab lah di rumah tuh, ada musola kecil di rumah yang betul-betul dipakai buat sholat sunnah. Karena Rasul bersabda, afdhalu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di dalam di masjid kecuali yang di rumah kecuali yang wajib di masjid. Jadi diperintahkan sunnah di rumah. Pulang sekolah maghrib ya, mungkin dia nggak sempat ke masjid, buru-buru pengen mandi, lihat orang tua sudah rapi, ibu di musola kecilnya. Ya. Antara maghrib dengan isya nggak ngelihat orang tua kecuali hizib baca Quran. Masya Allah. Ini udah nggak perlu banyak omong lah, karena yang dia lihat seperti itu. Satu saat dia akan berkembang keluar nanti, dia akan pergi keluar. Ya mungkin dia jarang ketemu sama orang tuanya. Cuma besarnya dia di sebuah lingkungan yang seperti ini, mangkusun fi qalbi, terukir dalam hatinya bahwa yang pernah dia lihat lebih baik ketimbang yang dia lihat sekarang. Ada bekas. Ya, zikir pagi petang, tolong biasakan kalau habis subuh tuh. Ya. Mungkin sambil nunggu air mendidih, sambil nunggu masakan pun tanak atau apalah gitu ya, baca zikir pagi petang, letakkan pada tempat-tempatnya sehingga anak tahu sekali. Duduk mamah sambil menghadap jalan gitu ya, mulut bergeming, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namu. Berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa bidada kalimati. Masya Allah. Hari libur anak melihat mama kok salat duha mah. Iya nak. Karena Rasul bersabda bahwa badan kita ada 360 persendian yang wajib disedekahkan. Tidak mungkin kamu sanggup tiap hari sedekah dengan itu nak. Maka cukuplah 2 rakaat salat duha. Masya Allah. Ya. Diberikan hujah seperti ini, teringat. Ya, Masya Allah. Itu masa-masa kecil tuh orang tua betul-betul. Saya masih ingat dulu ibu saya tuh kalau bikin sekarang orang bilang bed cover gitu ya. Dulu ibu saya tuh potongan-potongan bahan dijahit gitu ya, sampai lebar. Anak dikumpulin sampai kayak pepes, kakak adik 4. Ditutup tuh pakai baju pakai cover bed made India gitu ya. Ya sekarang baca Allahu la ilah. Allahu la ilah. Dulu dia nggak ngerti ayat kursi, tahu aja Allahu la ilah. Allahu la ilaha illallah.
Kalau nggak bisa dipecut pakai sapu lidi gitu ya. Itu ingat semua kenangan-kenangan yang Masya Allah. Sehingga ketika kita masuk ke sekolah, madrasah, kita bawa bekal lah, paling nggak blank-blank amat. Nah, makanya saya ngelihat banyak orang tua yang nggak seperti ini. Kita bikin pramahat tuh di Bogor, SDI Al-Azifi sudah berdiri sekarang, alhamdulillah. Silakan yang mau sana ya. Itu Masya Allah, betul-betul dibiasakan anak untuk menjadi murid ma'had. Karena kalau anak dimasukin pondok langsung blank, perlu ada persiapan. Yang mau memanfaatkan weekend Sabtu Ahadnya ya silahkan, yang mau ditaruh pun silahkan, gak ada masalah. Anak betul-betul dibiasakan untuk mandiri, ya, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang mandiri ya, karena orang cuma menghayalkan masuk pesantren itu anak itu keluar jadi ustadz. Ih, siapa bilang? Nggak begitu. Ini anak akan menghadapi ujian yang berat. Semua serba sendiri ya, makan, minum, nggak diladenin, mandi, ngantri, ngatur buku. Kalau nggak ada persiapannya, stres. Udah pelajaran bikin pusing, nyiapin bukunya gerabak gerubuk, mandi belum sempet. Makanya kalau pesantren-pesantren dulu itu ada istilah kata penyakit jarban, gatel-gatel. Kenapa? Karena nggak ada pra pesantrennya. Jadi anak yang biasa dicuciin di rumah, sekarang masuk pesantren, ya nggak biasa nyuci, baju numpuk, baju kotor dipakai, ya gatel. Nah kalau dibikin pramahat persiapan, dia terbiasa mandiri. Ya taruhlah mungkin dia nggak sebersih dia di rumah, cuma paling nggak survive lah. Dia jadi orang yang bisa bertahan hidup. Sudah biasa bangun pagi. Saya sering tekankan karena ulama menekankan sekali buat anak-anak yang masa balita, TK atau PAUD itu jangan dipaksa untuk calistu. Ya, karena dia belum saatnya untuk itu gitu ya. Khawatirnya apa? Stres. Tapi biasakan dia untuk itu. Tapi yang paling baik anak ketika PAUD maupun TK, biasakan dia bangun pagi. Karena anak kalau udah biasa bangun pagi, hebat. Udah berkah, gampang kita mau ngomong apa gampang. Tapi kalau anak nggak biasa bangun pagi, kesian, kurang tidur, entah jam 10 udah beres ayam makan jam 10 gitu. Mumpung libur, bertentangan dengan ayat faida faragta fansab, waktu kosong isi. Justru mumpung libur, ini enggak, udah tidur terus libur gitu kan. Allah, putri salju tidur cakep nih, ya ilahi rabbi subhanallah. Jangan, ini kebiasaan yang buruk. Lawang di Bekasi berkah pagi kok pagi pada merem, gimana sih? Ayo bangun pagi, alam berkah. Ntar kalau mau tidur mungkin ngantuk kalau matahari udah terbit. Kalau orang-orang soleh gitu, dia tahajud, dia apa, pasti ada ngantuknya kan. Matahari terbit, dia istirahat sebentar, bangun duha. Biasanya begitu. Wallahu alam. Walaupun tetap pagi jangan tidur lebih bagus, insya Allah. Karena butuh kebiasaan. Ya. Kemudian yang kedelapan, penyampaian nasihat atau pemberian hukum di dalam rumah bukan di hadapan orang banyak akan lebih besar pengaruhnya bagi jiwa anak. Iya. Ini kadang-kadang kita lupa. Rumah itu bisa dijadikan untuk wadah penerapan sebuah hukuman. Tetap ya, globalnya hukum dalam Islam, orang yang belum tahu itu dikasih tahu, bukan dihukum. Orang yang lupa diingatkan. Nah, orang yang sudah tahu hukum melanggar baru dihukum. Ya. Jadi kalau sampai anak berbuat salah, cari dulu masalahnya, tanyakan kasusnya, baru kita ambil sebuah keputusan. Kalau ternyata memang dia belum tahu, jangan diomelin. Anak suruh ambil gula, dibawa ke mamanya tumpah, jangan diomelin. Dia nggak pernah tahu bagaimana cara bawa gula. Pakai diomongin, mata di mana? Mata di sini, mah. Ya Allah. Bilang mata di mana? Bawa air tumpah, ya memang dia belum mampu untuk itu, jangan diomelin. Ya support dia, ya Allah tumpah, kamu tuh kayak mamah dulu ya, gini cara bawanya, senengin hatinya. Tolong ambilin air buat papa kami, ambil lagi air tumpah tuh, besok kalau bisa gini nih bawanya, diajarin. Karena dia belum tahu. Lain kalau dia sudah tahu, atau mungkin dia lupa ingetin. Ini baik sekali, betul-betul penyampaian nasihat yang nggak di depan orang. Ini anak bergaul sama temennya di luar, dia gini. Kita ketemu di jalanan main bentak, kamu pulang. Aduh, mama menjatuhkan eksistensi saya di mana-mana. Dedikasi, father love. Oh, masya Allah.
Ini jangan ya ini anak terlanjur bergaul sama temennya. Kita yang salah, nggak mencegah. Ajak dia baik-baik, sini mama mau ngomong sini, atau papa mau ngomong sini. Ajak jalan. Kamu tahu nggak? Itu nggak boleh. Minta maaf orang tua nggak ngingetin kamu. Cuma itu salah nggak? Ini mau maghrib, nongkrong-nongkrong, nggak ada manfaatnya. Jadi bukan dibentak depan umum. Ini bisa menimbulkan pertentangan, bahkan dia berani kurang ajar nanti. Ya, gengsi dong di hadapan temannya, kan? Dia bukan anak kecil lagi yang dibentak-bentak. Atau muka kita ini di hadapan teman dia, bisa gak kita bermuka ikhlas tulus sama anak? Kita kadang-kadang suka begitu sih, ngajarin anak asem depan kita ya. Kalau sama teman arisan, ya Allah, bercakap-cakap, apa kabar ya Allah, ini lama gak ketemunya ya Allah gitu. Sampai cakep tuh muka ya. Sama anak Bani, mama kok bisa begini, meletakkan senyum pun gak pada tempatnya. Dia bakal praktekin nanti. Dia akan senyum ketemu sama teman sekolahnya, nyuruh ketemu orang tuanya. Bisa gak kita menjadi sahabat? Bukankah bahasa Quran itu wasohibhuma fid dunya ma'rufa? Jadikan orang tuamu sahabatmu. Nah, dan sekarang bagaimana anak mau bersahabat sama orang tua kalau nggak diajarkan persahabatan? Jadikan dia sahabat. Kamu kalau sama sahabat kamu jalan kemana aja nggak hitung-hitungan, makan main bayar-bayaran. Coba sekali-kali sama anak. Ini kita pengen ngomong masalah ini nak, nanti kita janjiannya di sana tempat yang enak. Oh anak semangat. Mau ngomongin apa juga kalau pindah-pindah tempat, tanya yang enak hari ini kemana, nanya kesini pak. Mau ngomong yang enak di sana. Anak semangat. Ini kalau ngomel sama anak, innalillah. Mama, meja, anak, hordeng, jendela, nako. Oh masya begitu tiba. Anak tahu dah. Kalau diajak ngobrol paling di sono yang belakangnya nako lagi dan nako lagi, nako lagi. Ini kan apa ya? Sebuah tempat yang tidak pas gitu loh. Ya. Akhirnya anak boring. Paling begitu diulang-ulang. Coba sih bikin seperti sahabat lah. Kita kalau ngomong sama sahabat kan kurang lebih ya. Sahabat salah juga stok maklum kita lebih banyak ketimbang kesalahan dia. Untung sahabat, untung teman gitu ya. Kayaknya maklumnya tinggi sekali. Tolong sama anak sama. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan dia sahabatmu. Ya. Karena kelak nanti dia akan mulai kenal sama orang di luar. Yang mungkin tadinya menanti si ayah pulang, sekarang dia sudah nggak menanti. Kenapa? Sudah punya pandangan lain. Ya. Sudah punya teman. Sudah mulai punya handphone. Yang tadinya nunggu dipanggil karena senang ketemu sama ayahnya, sekarang kalau dipanggil dia main handphone. Ayah akan berasa nanti. Sini gitu ya. Itu kan hati orang tua mulai agak, ya Allah, ternyata anak saya bukan anak saya yang dulu ya. Mulai berasa tuh. Ya, lebih banyak di luar. Ya, nanti kamu pinter, kamu mulai tinggal di kos-kosan. Kira-kira mau gak dia telepon ayahnya, ibunya tiap hari gitu ya? Atau menghibur diri orang tuanya. Mulai itu. Itu masa akan datang. Kenapa? Karena ini makhluk manusia ini betul-betul human being yang bergaul kemana saja. Temannya bakal banyak. Tapi kalau bekas mulia didikan sejak kecil, wallahi tak terlupakan. Tak terlupakan. Ya, bahkan saya pernah bilang kok, jujur saja, itu kita sekarang punya macam-macam di rumah. Gelas kita tuh model-model di rumah kan. Kita mau punya gelas apapun ada di rumah. Ada yang kakinya panjang, kembung dikit ujungnya gitu ya. Ada yang modelnya kotak, macam-macam tuh gelas. Sampai ya Allah cakep-cakep. Ya. Kita disuguhin minuman tuh mau warna apa, sekarang minuman ada semua. Masya Allah. Jeruk tanpa kulit diminum, ada gerinjelnya pun ada sekarang ya. Tapi jujur, teh manis bikinan mama tak terkalahkan sampai sekarang. Klonang-kloneng. Gelas ada karangnya itu ya. Bukan nggak bersih, udah kelamaan tuh gelas. Aduh. Tehnya teh godok ya Allah, masya Allah. Gula kalau nggak dekil nggak dibeli, nggak manis kalau putih, katanya begitu orang dulu kan ya. Aduh, masya Allah. Dibikin dengan kasih, diaduk dengan cinta, tidak kita ketemukan di tempat lain. Masya Allah, wallahi anak ini berbekas. Maka dimanapun dia berada, teringat kemuliaan tersebut.
Orang tua mendidik dengan cara yang baik sekali. Dia nasihati anaknya di depan bukan di depan apa teman-temannya, enggak menjatuhkan dirinya. Enggak mentang-mentang orang tua main hantem main ini. Kelak dia akan seperti itu nanti. Di dalam orang tuanya sudah pikun, sudah punya kesalahan yang banyak, enggak nutup kemungkinan anak pegel saking ini orang tua keluar jalan gini, dia akan mentah. Ya. Tapi kalau kita pertontonkan nasihat yang indah, dia tahu inilah nasihat yang paling baik, dia akan praktekkan nanti. Allah al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Jadi kalau kita bisa lembut sama anak, insya Allah anak lembut sama kita. Kita kan bakal kayak anak-anak. Ya. Bakal kayak anak-anak. Sekarang aja jalannya gagah, ntar nyenggol piring pecah, coba aja gerayak geruyuk jalan. Ya, sekarang kita kuat ngangkat macam-macam, ntar ngangkat sendok juga gemeter. Aduh, susah. Ada masanya, ada masanya. Nah, makanya betul-betul penyampaian nasihat, pemberian hukuman dalam rumah bukan di hadapan orang banyak akan lebih besar pengaruhnya bagi jiwa anak. Anak berbuat salah ya dalam proses hidup. Ketika dia mau mengakui kesalahannya, akui, kamu baik. Rangkul dia, peluk dia. Kenapa? Mau jujur. Nah, ini kadang-kadang anak jujur malah dia empos. Ngaku, pasti kamu yang ngambil. Enggak mah, ngaku. Iya, tuh kan, ya Allah. Aduh, kata anak, kalau tuh mau ngaku dah. Ini pendidikan yang salah. Ya, pendidikan yang salah. Nah, di rumah tuh bisa kita terapkan pendidikan yang baik. Ya, dia berbuat salah, di luar dapat kabar yang enggak, katanya anaknya begini, udah tunggu pulang sekolah. Nanti sampai dia habis sholat, mandi rapi, orang tua mau ngomong, sini ngomong. Tadi aku dengar kamu katanya gini-gini ya. Kenapa sih? Dengan bahasa yang mudah, korek semuanya. Oh subhanallah, itu nggak baik ya. Yang baik itu begini-begini. Makanya kamu kalau nggak paham tanya dengan bahasa lembut. Masya Allah, tarbiyah yang indah. Yang ke-9, pengawasan yang kontinu terhadap anggota keluarga dan saling mengawasi di antara sesama mereka akan membangkitkan keberanian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi mungkin dibiasakan aja dulu. Ya. Anak dilatih untuk peduli dengan sesuatu yang tidak layak untuk dirasa, dilihat. Ya, membiasakan meletakkan sampah pada tempatnya, membiasakan untuk makan, minum, kemudian mencuci piring, ya itu kebiasaan yang nggak hilang sampai sekarang. Ya. Karena didikan, dulu kita dididik sama orang tua ini kalau habis makan pokoknya cuci piring. Dari zaman TK SD sudah biasa begitu ya. Sehingga sampai berumah tangga sekarang pun kadang-kadang lupa udah punya istri yang nyuciin gitu ya, nyuci sendiri. Karena tradisi, kebiasaan membuang sampah sampai sekarang, walaupun makan permen di motor atau di mana gitu ya, enggak kantongin. Karena kebiasaan. Itu kalau nggak dibiasakan, oh bawa mobil air mineral, orang bawa motor, waduh, masya Allah. Cuma segelas. Kalau sejuta orang ngomong cuma segelas kan sejuta gelas, ya. Sekian tahun anak kita nggak nginjek aspal, nginjek gelas, habis itu ya penuh gelas di mana-mana. Ini butuh kebiasaan lah. Ya. Membiasakan anak untuk diawasi secara kontinu. Jangan malu-malu untuk melihat kesalahan anak, menegurnya. Ya, kalau kami lihat guru-guru berteori tentang sholat, nah, waktu subuh itu, kalau saya to the point dan tradisi sampai sekarang di yayasan itu, anak-anak itu kalau subuh itu saya selalu nyamperin saya sini. Saya pengen tahu sikat gigi apa enggak ini anak gitu. Karena orang kalau ngasih gigi suruh itu malu gitu kan. Coba depan Ustadz. Coba belum sikat gigi dulu. Dibiasakan begitu. Lihat gerakan sholat, kita suka di belakang lihat gerakan sholat ya. Itu betul-betul karena saya suka kalau di DP BlackBerry saya suka lihat gambar orang sholat apa itu, karena memang itu yang kita lihat. Ketika dia nanti dalam keadaan gerakan yang salah, tegur langsung. Kita di belakang dia, kita melihat dia meletakkan kaki ketika sujud salah, banyak yang salah gitu ya. Maka setelah sholat nanti kita bilang, coba sekarang semua sujud. Kita rapikan kaki, rapat kaki, praktek langsung. 2-3 kali diingatkan sampai gede bakal begitu. Dan ini ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
kita meninggal, dia sholat dengan seperti itu bagusnya, pahala sujud yang mengalir ke lubang kubur kita. Dibiasakan. Mama pengen dengar suara kamu yang indah, coba baca Al-Fatihah deh. Dengarkan. Pahami tajwidnya coba. Tegur di tempat. Nah yang bagus begini nak. Makanya orang tua kalau nyuruh anak ngaji, hafal Quran, orang tua juga ngaji, hafal Quran. Jangan anak disuruh ngaji, orang tua nggak ngaji. Wah bahaya ini. Ini ilmunya Temer ini. 46, 46, 46, 46. Full 46, angkot jalan yang ngajak malah nggak naik. Ngaji. Anak ngaji semua. Aduh, enak dah. Ganti jangan. Ini nanti nggak sesuai dengan apa yang anak miliki. Ya kita nggak kaku dalam hidup ya. Kita bercanda, kita bergaul. Cuma tolong arahkan pada yarta wayal up yang sohi. Bermain-main, bercanda dengan yang baik. Karena anak butuh itu. Ya, anak butuh itu. Rasulullah itu ketika nikah sama Aisyah, Aisyah kan masih kecil. Ya, maka Nabi itu ngajak Aisyah itu balapan lari. Nah, ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menang. Kemudian beberapa waktu lagi Rasul kalah, mengingatkan bahwa sesungguhnya pasanganmu ini makin hari makin renta, bukan makin muda. Hingga kamu adalah penutup kekurangan diriku. Saling mengingatkan. Ada masanya nanti. Ya, maka ini pembiasaan yang paling baik. Diawasi secara kontinu. Pakai baju, lihat bagaimana dia pakai baju, tangan kanan dulu, tangan kiri dulu, boleh. Dari mulai kecil kita mandikan dia, biasakan mandi yang syar'i, suruh berwudu dulu, kemudian dimandikan kiri, kanan, disabunkan, guyur semua. Ini kebiasaan sampai gede, mandi junubnya betul. Karena banyak orang sampai sekarang mandi junub pokoknya penting basah, gitu ya. Atau berendam, judulnya basah gitu ya. Ini enggak itiba. Kalau yang itiba itu Rasul contohkan berwudu dulu, ya. Kemudian mencuci bagian yang harus dicuci. Kemudian berwudu, setelah berwudu guyur kiri 3 kali, kanan 3 kali, baru guyur semua. Nah, jadi dikatakan mandi junub. Jadi ada itibanya. Enggak hanya jebar-jebur mentang-mentang modal shower pokoknya basah gitu ya, dia enggak begitu. Ittiba sejak kecil dibiasakan seperti itu. Dilalah nanti pun kalau kita meninggal, anak akan memandikan sama. Karena kita mandiin mayit, sudah pada belajarkan memandikan mayit ya, mewudukan dulu mayitnya ya, kemudian mengguyur kiri, kanan, tengah, seperti itulah. Itu mandi dalam Islam. Ya, jadi betul-betul diajarkan, diawasi secara mendetail. Sampai-sampai ketika anak sudah mulai senang membaca, kita ajarkan ini anak cara memilih buku. Kalau perlu sekali-sekali bawa, tolong pilihkan buku yang bagus dong nak, yang judulnya ini. Bagaimana cara tahu buku bagus? Lihat judul, buka belakang conclusionnya, kesimpulan kecilnya, kemudian buka mukodimahnya, lihat footnote-nya. Ini buku bagus mah? Ah jelas. Enggak cuma tergiur sama cover. Jadi diajarkan sampai nanti dia dewasa pun dia akan terbiasa seperti itu. Bas walhasil kontinu, diawasi secara kontinu ya, saling mengawasi. Ini merupakan apa, membangkitkan keberanian atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dilalah nanti dia melihat bahwa ada sesuatu yang nggak layak untuk dipandang, dilihat, dia akan menghilangkan hal yang nggak layak tersebut. Yang ke-10, menumbuhkan semangat beragama dalam rumah yang membantu seluruh anggota keluarga untuk menjauhi perilaku yang salah dan menyimpang. Ya, menumbuhkan semangat beragama yang salah satunya adalah sholat. Sholat itu kan tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita tekankan sekali bahwa apa sih yang membuat sholat ini bisa mencegah orang dari kekejian dan kemungkaran. Ternyata kekejian dan kemungkaran tersebut bisa dihilangkan dengan sholat, dengan cara mendapatkan kehusyuan dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Telah beruntung orang-orang beriman karena khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholatnya. Betul-betul khusyuk. Dia rasakan kehusyuan dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang beriman karena khusyuk. Ya, terus kalau dikatakan orang beriman yang khusyuk, siapa orang beriman? Orang yang tidak berbuat syirik. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa
lan fisomalaha. Berarti tidak hanya menyuruh anak sholat, tapi mengajarkan bagaimana tidak berbuat syirik. Tidak takut dengan besarnya ayah, tidak takut dengan galaknya mama, tidak takut dengan gelapnya malam, tidak takut dengan halilintar yang bergelegar. Ini anak dididik berani. Ini kan kadang-kadang musim hujan begini, ya Allah, halilintar buar, mama nyontohin auzubillah, auzubillah. Siapa yang ngajarin auzubillah? Ini halilintar bertasbih. Katakan, nak, jangan takut. Ini bertasbih, nak. Yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifati. Katakan subhanallah. Anak berani, nggak khawatir. Gelapnya malam pun sama, nggak membuat dia takut. Sehingga kalaupun gelap cuma karena khawatir dengan ular dan lain sebagainya, dia menggunakan sendal, sesuatu yang safety lah paling tidak. Bas, tidak dididik untuk takut. Ini kadang-kadang kita nggak berasa, kita suruh sholat, tapi kita nggak ajarkan tauhid, kita nggak ajarkan akidah. Ya memang kalau bahasa anak kita nggak bisa ngomong usul salasa, ya kajian rutin dari ayah ke anak, ya nggak bisa begitu ya. Ini ntar ayah datang tuh bab 4, ya nggak bisa begitu ya. Anak takut sama si ayah urusannya ya. Tapi mempraktekan, anak tuh cuma butuh praktek. Makanya kitab tauhid anak dengan kitab tauhid orang tua kan beda, beda sekali ya. Ya kalau sudah masuk sekolah, itu kalau di kita di SD Al-Azifi di mana di Bogor nih, lulusannya itu punya 3 ijazah. Ijazah yang pertama itu ijazah umum. Ijazah yang kedua, ijazah hatam Qur'annya, hafalan ayat. Ijazah yang ketiga, ijazah hatam kitab yang disaksikan oleh guru yang jelas sanadnya, lulusan mana, ustadznya siapa, sampai kemana gitu loh. Jadi kalau nanti ini anak lulus punya ijazah yang dia silakan mau ke Madinah, mau ke Mesir, mau kemana, ada tanda lulus kitabnya. Karena kan bukunya hampir sama, di sana juga dikaji hampir sama kitab-kitabnya. Nah kalau dari ijazahnya, ini anak paling enggak punya kemampuan untuk beradaptasi dimanapun dia berada. Ya, kita tahu nih anak lemah di satu bidang, jangan ditekan, tapi dilebihkan bidang yang memang dia suka. Nah, jadi sengaja kita nggak memaksa anak untuk bisa apa, dilihat kebiasaannya. Tapi standar baca tulis ngitung ya harus bisa. Tapi kalau untuk mendetil tidak. Kita lihat kelebihannya. Ada anak kelebihannya di ngitung, hafalan kurang bagus, ya itu yang ditekankan. Nah, mungkin jadi ahli hisab nantinya yang baik agamanya atau apalah. Ya. Jadi menumbuhkan semangat beragama di dalam rumah yang membantu seluruh anggota keluarga untuk menjauhi perilaku yang salah dan menyimpang. Orientasinya agama lah pokoknya. Biasakan kita kalau ngomong qala Allah wa qala Rasul. Ini tidak boleh, nak, Allah murka nih. Kamu berbuat salah, nak, istighfar, nak. Jadi bukan dipukul, bukan dicubit, bukan dikurung. Tapi kalau anak salah tuh suruh istighfar. Ya. Hukuman yang menyehatkan. Fisiknya sudah bagus, dia salah push up, boleh gitu ya. Atau apalah yang kira-kira membuat dia ini makin baik, bukan makin buruk. Kan kalau istighfar itu kan dikit-dikit istighfar. Dia berbuat salah, tulis 100 kali istighfar. Salah lagi 150. Salah lagi, bahkan dia mikir. Terbiasa dia. Nah, yang dia tahu sampai gede itu kalau salah istighfar. Setiap dia beristighfar manakala dia berbuat salah ketika dewasa nanti, kita sudah meninggal. Istighfarnya akan menjadi istighfar kita dalam kubur. Masya Allah. Ya, al-adah al-muhakamah. Adat menjadi sebuah kebiasaan. Yang 11, yang terakhir, keikhlasan kedua orang tua dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada anak-anak yang mendorongnya untuk semakin memperbaiki diri. Ya, timing yang tepat rumah. Ini kita membuktikan keikhlasan di hadapan anak. Bahwa mamahmu, ayahmu, abimu, umimu ini tidak menuntut lebih dari kalian. Kecuali tanggung jawab ke Allah. Kalian tercipta untuk beribadah. Tidak lebih dari itu. Ya. Jadi dia betul-betul ikhlas. Nggak butuh dibayar. Karena nasihat Rasul pada Muaz kayak begitu kan. Iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Jauhkan dirimu dari harta orang-orang kaya tersebut. Mungkin anak jadi orang hebat, enggak perlu dibayar. Ikhlas. Bangun malam, anak nangis, ya, menyusui, mencukupi apa yang diinginkan, enggak dibayar, enggak digaji. Ya.
harus bangun pagi duluan. Kalau mbak aja bangun pagi masak pengen sekian nilainya sebulan, ini mama tidak pernah digaji. Kenapa sih mah? Ini sudah tanggung jawab. Ada kenikmatan hidup yang nggak dirasa nak. Nanti kau akan rasakan ketika kau berdoa, kama robbayani shaghira. Ini kama robbayani shaghira, kalau dipahami tafsirnya, Allah karim, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku ya Allah. Cintai mereka, sayangi mereka seperti mereka menyayangiku, mendidikku sejak kecil. Ya kalau anak yang nggak berasa disayang, nggak berasa dididik, ya begitu. Tidak ada rasa seperti ini, kita kasar, kita galak, jangan. Ya Allah, membentak itu nggak ada manfaatnya, karena anak dibentak nggak dibentak sama. Anak mencontoh. Udah. Suara Anda bagus, jangan dikenceng-kencengin depan anak sudah ya. Nggak ada manfaatnya. Ya, nanti anak akan meniru, satu saat dia akan membentak orang tuanya. Ini pendidikan yang salah sekali. Ya. Karena anak itu cuma butuh contoh, butuh audiovisual dari orang tuanya. Pertontonkan keikhlasan. Ayah berangkat pagi, pulang sore, tiap bulan dapat gaji habis. Aduh, kalau nggak ikhlas ya Allah, habis lagi gitu ya. Tapi ada kenikmatan bisa ngasih keluarga tuh, masya Allah ya. Kenapa? Karena dia tahu hukum si ayah. Apa kata Rasul? Nafkah yang kau berikan kepada orang tuamu, istrimu, anakmu lebih berharga ketimbang sedekah untuk perang Tabuk bersamaku. Makanya kalau setiap ayah tahu ini, tumben boros, perang Tabuk aja kalah gitu. Kayaknya perlu kajian ayah-ayah kalau begini, supaya agak lancaran dikit ya. Bas, ini keindahan agama. Dia tahu hukum, bahwa Allah turunkan hukum buat dipraktekkan buat orang yang memang belum tahu hukum, makanya dihukumi. Orang yang lupa diingatkan, kecuali orang yang memang sudah tahu melanggar, maka dijatuhkan hukuman. Tuh 11 manfaat rumah buat orang yang memiliki rumah tersebut. Masya Allah. Barulah di bab berikutnya baru kita mulai masuk pada anak dan rukun iman, karena sengaja ditawarkan 11 tadi untuk mengetahui yang berikutnya. Kita mau bicara rukun iman. Dikatakan dalam kitab ini, setiap bayi yang lahir diciptakan Allah di atas fitrah keimanan. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini dalil hujjah. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian di alam ruh tersebut Allah mempersaksikan gitu ya. Allah ini berkata, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka saat itu semua benih berkata, bala syahidna, kami bersaksi ya Allah, betul. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tetapi kata Allah, ini di hari kiamat nanti agar di hari kiamat nanti kamu tidak berkata sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Ini sebuah bukti bahwa setiap bayi yang lahir tercipta untuk mengesahkan Allah. Karena setiap benih yang akan diletakkan pada kandungan seorang ibu sebelumnya telah ada komitmen dengan Allah seperti ini. Ini kan sebuah bukti bahwa kalau kita punya anak, tujuan utama kita mencetak mereka menjadi generasi robbani. Bagaimana mereka tumbuh menjadi anak yang soleh. Bahkan doa yang diberikan cuma Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Terserahlah nanti ujiannya seperti apa, tapi jadikan anak kami anak yang saleh. Pelajari ibunda para ulama Asma binti Abu Bakar yang memiliki anak 5, semuanya mati syahid. Kayanya beda-beda. Padahal kita tahu Zubair bin Awam ini orang miskin yang menikah pada Asma binti Abu Bakar, anak orang kaya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar.
Anaknya semua kayak meninggalnya beda-beda tuh. Kebanyakan dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi, seorang munafik yang pernah ada pada zaman tersebut. Ya, sehingga Allah betul-betul mengazab ini manusia. Al-Hajjaj As-Saqafi, anak-anak itu dibunuh semuanya syahid. Ya, tetapi endingnya sebuah kemuliaan. Maka ketika anak Asma yang kedua, Sa'id bin Zubair bin Awam, kalau yang Abdullah bin Zubair kan memang dibunuh disalib sama Al-Hajjaj As-Saqafi ya. Yang kedua itu Sa'id bin Zubair juga dibunuh juga sama, dipenggal kepalanya. Karena diminta untuk memelencengkan agama. Kalau kau tidak mau mengikuti aku, kata Al-Hajjaj As-Saqafi, ku penggal kepalamu. Apa dia bilang? Berarti betullah perkataan ibuku bahwa kelak anaknya akan mati syahid. Lakukan yang kau inginkan. Tak takut mati. Hidup ini ujungnya kematian, caranya terserah Allah. Tapi yang penting wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Anak kau akidahnya mantap begini, maju nak. Allah bersamamu. Taklukkan dunia nak. Jadilah seorang dokter yang soleh. Jadilah seorang bidan yang solehah. Jadilah seorang pengusaha yang soleh nak. Jadilah seorang angkatan bersenjata yang soleh nak. Taklukkan dunia dengan agama. Tanamkan kemuliaan. Jangan takut mati nak. Kematian pasti dalam hidup ini. Ya, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ditanamkan suges. Marahnya Asma binti Abu Bakar ketika Abdullah bin Zubair anak pertamanya itu mau perang melawan Hajjaj dan dia yakin akan mati karena musuhnya lebih banyak ketimbang dirinya. Peluk ibumu, dipeluk ibunya. Ketika dipeluk ibunya yang buta ini merasakan baju besi dipakai, dilempar pada anaknya. Ini anak Asma binti Abu Bakar yang terkenal dengan Zatun Natiqatain, yaitu memiliki 2 ikat pinggang, anak dari penunggang kudanya Rasul Zubair bin Awam, cucu dari kekasih Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Ini ingin bertemu dengan musuh pakai baju besi, buka bajumu nak. Biarkan sayatan pedang musuh itu menjadi saksi pada tetesan darah yang kau keluarkan nak. Matilah syahid dengan bangga. Masya Allah. Ibu mensupport anaknya, jangan takut mati nak kalau kau benar. Kul Rabbi Allah semastaqim. Katakan Rabbku Allah istiqomah. Anak tersupport. Betul-betul. Hadapi ujian, hadapi ujian. Tolong jangan mencontek nak. Berapapun nilai yang kau miliki, itulah dirimu nak. Kau tak bodoh, cuma terlambat untuk pandai. Masya Allah, support. Karena ada orang yang mungkin cepat pinter, ada yang lama. Ya, ada orang yang mungkin 2-3 kali baca paham. Ini anak bertahun-tahun baru paham. Yang penting paham, nggak ada masalah. Ya, makanya seorang pendidik di kelas maupun di rumah harus tahu karakter yang dididik. Ya, anak tidak bisa jangan diomelin, memang kemampuannya. Mungkin tinggal teknik dan caranya gitu loh. Karena kalau pendidik yang betul-betul pendidik yang sudah kita bahas di awal, ciri khas pendidik tersebut ya ada 10 ciri khas pendidik, itu menjadi sahabat orang yang bodoh. Ya, jadi yang diundang itu bukan yang pinter-pinter, ya kan guru-guru sekarang nggak yang pinter yang dikumpulin dikasih pelajaran khusus, justru yang bodoh. Didik dia di pelajaran khusus, timbulkan cinta karena melihat kekurangan bukan kelebihannya. Kalau yang sudah punya kelebihan kita nggak begitu pusing. Ini yang ya Allah ya Karim, yang nggak paham, aduh, huruf D sama huruf B ketuker mulu. Ini B, ini D. Kemarin nengoknya ke sono gitu ngeles. Ada tuh yang kita ada tuh. Emang nggak paham ada ya Allah. Ada yang kelihatannya khusyuk ngeliatin huruf, kamu masya Allah khusyuk, bukan khusyuk, aku nggak paham ini gitu aja. Macam-macam anak tuh ya. Ya cuma masalah waktu, mungkin sekarang dia belum bisa, next dia lebih bisa insya Allah. Makanya kita terlalu bangga sama anak, wah anakku SD begini, apalannya. Belum tentu nanti SMP SMU lain cerita. Malah kadang yang bodoh beasiswa SMP SMA-nya. Allah. Cuma masalah waktu aja. Ada orang yang memang cepat menerima, ada yang enggak. Tapi Allah telah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Siapapun dia, kalau yang namanya insan tercipta ahsan. Ahsan itu apa sih? Terbaik. Hasan baik, ahsan itu terbaik, more better than lebih gitu loh. Jadi udah lebih lah. Insya Allah cuma masalah waktu aja. Ada orang yang mungkin nggak hafal-hafal Quran. Malah siapa Syekh Abdul Razak siapa dari India itu, malah justru dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran di usia yang ke-63. Masya Allah. Jadi kita jangan putus asa. Ya Allah Ustaz, saya udah kepala 4 ya Allah Ustaz.
kayaknya nggak kebagian surga. Saya boro-boro 2 juz atau juz nggak hatam-hatam, ya Allah. Saya udah terlalu cinta sama kul huwallahu maina atoina sih. Mau pindah ke yang lain agak susah gitu, pindah ke lain hati. Jangan, terus aja belajar ya, mungkin nggak sekarang, lusa yang akan datang, terus aja belajar, karena yang menempelkan hafalan itu kan Allah ya. Terbiasa, dibuat biasa aja insya Allah. Makanya berteman sama imam gitu ya, berteman sama imam. Mam, ntar maghrib baca apa? Boleh tanya, baca ini, kita baca-baca di rumah tuh, jadi makmum connect sama imam. Mungkin nggak apa, cuma pernah baca. Jadi kita nggak berasa imam baca panjang. Tapi kita kalau nggak ada hubungan sama imam, nggak tahu yang dibaca. Allah, garuk betis kiri kan, kapan turunnya nih ya? Karena nggak nyambung ya. Jadi sudah ada komitmen. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi nggak ada alasan di akhirat kita tuh lalai, nggak ada alasan. Maka kata Allah apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika kau bangga dengan suksesmu, harta kau miliki, anak kau punyai, kata Allah apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun, akan ada hari nanti di mana harta yang kau banggakan, anak yang membuat dirimu sombong, tak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Maksudnya apa Ustaz? Harta bikin bersih dengan sedekah, anak bikin bersih dengan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Ini anak berilmu. Ini anak betul-betul berilmu. Dia paham kemuliaan dalam beragama. Falamma balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni. Masya Allah, ketika sempurna usianya sampai 40 tahun ke sono, dia berkata Rabbi auzi'ni, wahai Rabb yang menciptakanku dengan proses dalam hidup ini, auzi'ni, ajarkan aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ajarkan aku bisa bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Dulu aku nih orang super aneh, orang mana yang gak tahu kenakalan diriku ya Allah, tapi kau izinkan hamba sekarang kumpul di pengajian ya Allah, duduk sama orang-orang soleh ya Allah. Ajarkan aku bersyukur ya Allah. Teman-teman aku masih begitu, masih bermaksiat, aku enggak ya Allah. Wa ala walidayya ya Allah, ajarkan aku bersyukur. Kenapa? Punya orang tua yang bangga punya anak seperti diriku ya Allah. Betul-betul berilmu. Wa na'mal salihan tardahu, ya Allah, jadikan ini semua sabab aku beramal soleh, tardahu, yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai masa laluku itu ada keturunan yang mirip ya Allah. Minta sama ini tubtu ilaik, aku bertobat ya Allah, aku bertobat. Makanya kunci kita kalau mau anak nggak mirip sama kita, buru-buru tobat dari masa lalu. Ya, karena orang suka bingung, ya Allah Ustaz, saya udah terlambat mendidik anak, Ustaz, anak udah pada gede, udah pada ngelawan ya Allah. Nggak ada kata terlambat, orang itu masih mungkin. Caranya bagaimana? Tobat, orang tua tobat. Biar bagaimana anak seperti ini karena kita. Tobat sama Allah. Ini tubtu ilaik ya Allah. Ampunkan hamba ya Allah. Hamba gagal mendidik, dulu hamba nggak mencontohkan ya Allah. Hamba minta ampun ya Allah. Insya Allah jadi bahayanya buat anak. Kalaupun kita meninggal nggak sempat ngejaga itu anak, Allah akan utus orang soleh ngejaga dia. Kenapa? Entah istri, entah suami, entah sahabat. Seperti Allah utus Nabi Khidir kepada 2 anak yatim untuk menjaga hartanya. Fakana abuhuma saleh. Ketika ditanya kenapa kau kirim Khidir untuk menjaga ini, abuhuma saleh, ini anak yatim, dulu orang tuanya soleh. Begitulah kita. Mungkin kita nggak mampu mendidik anak, dia sudah terlanjur bergaul kemana-mana, ya, kita sudahlah nggak bisa cegah dia lah. Kita meninggal, ya sebelum kita meninggal, jadilah orang tua yang soleh-soleha. Nah kesolehan itulah yang menjadi penyebab Allah akan datangkan pertolongan pada anak-anak kita insya Allah. Ya. Jadi nggak ada kata terlambat, banyak-banyak beristighfar. Ya kuncinya ini orang kalau udah 40 kemari, 35 ke atas, ya 40 sono gitu ya, tolong kritisi agama.
Ya, baguskan ibadah. Udahlah. Ya Allah, tinggal mati doang yang belum. Aduh, apa yang belum, masya Allah. Diulang lagi. Idza kunta hasadka dzunub fada'ha wa in syi'ta falyasta'nis. Kata Ibnu Qayyim, idza kunta hasadka dzunub fada'ha. Kalau kalian sudah lelah bikin dosa, tinggalkan dosa sudah. Udah. Kalau memang enggak kapok-kapok, kalau bahasa Ibnu Qayyim, idza kunta hasadka dzunub fada'ha. Kalau kamu sudah lelah bikin dosa, tinggalin dosa. Wa in syi'ta falyasta'nis. Coba renungi, rasakan hidup dengan menghindari dosa itu enak sekali. Mungkin berat, nggak enak sama temen, mungkin begitu bahasanya, tapi lawan, enak. Aduh, akhirnya nih hari berhasil juga. Paling nggak begitu gitu loh. Karena kalau kita mengulang lagi, ya kayak kemarin lagi gitu ya, ngulang lagi gitu. Indah hidup dengan menghindari dosa itu indah ya. Ya walaupun kita nggak bisa menghindari secara menyeluruh, cuma belajar meninggalkan dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu ya, yang mungkin kita ngebuang waktu lah buruknya kita gitu kan, senang hunting sale di mana-mana gitu ya, oh masya Allah ya, senang ya, berada di rumah masih banyak, nggak ada manfaatnya. Sudah, sekarang alokasikan ke pengajian, ya. Berteman dengan orang-orang soleh, saling mengingatkan, mulai sisihkan waktu di pagi hari setengah jam aja buat baca 1 juz gitu ya. Aku bukan susah ya setengah jam ya, 1 jam baca 1 juz. 1 juz 2 minggu. Ya hasil sisihkan waktu lah, kita yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Fadhal yang mampu setengah jam 1 juz ya fadhal. Ya yang masih 2 minggu 1 juz juga nggak apa-apa, yang penting ngaji ya. Sisihkan waktu. Ya zikir pagi petang jangan putus ya. Longokin anak kalau tidur, longokin, lihat, doain. Uizukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonir rajim min hamatin wa min ainin lama. Doain. Minta dijaga nih anak dari godaan setan, dari sengatan binatang berbisa, dari jahatnya ain, mata orang yang suka nempel foto anak tuh di BB tuh ya, hati-hati kena ain. Orang anaknya lucu, sakit langsung tuh anak, masya Allah. Hati-hati, makanya doain ya. Kalau masih hobi nempel, doa jangan putus gitu ya. Masya Allah, tanaman kemuliaan. Rasul bersabda, inni khalaqtu ibadi khunafa kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ayyusriku bi ma lam unzil bihi sultanan. Kata Rasulullah, ada firman Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan suci. Setelah itu datanglah setan-setan yang menggelincirkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka apa yang sebenarnya Allah halalkan bagi mereka. Dan setan menyuruh mereka agar menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang aku tidak turunkan keterangan tentangnya. Jadi semuanya baik, cuma setan ini yang membuat nggak baik. Sedangkan setan itu 2 golongan, minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bikin was-was dalam hati manusia itu 2, jin dan manusia. Jadi jin juga ada setannya, manusia juga ada setannya. Ciri khas setan itu apa, Ustaz? Kedatangannya tadi nanti, kepergiannya diharap. Nah, ciri khas itu. Jadi yang namanya setan begitu. Karena apa? Pelaku maksiat, pembuat onar, tidak ada kebaikan dalam diri yang namanya syaitan. Kerjanya menyesatkan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi selain kita ajarkan akidah, tauhid, bacaan Quran, Al-Baqarah dan lain sebagainya untuk mengusir setan, inna syaitan yafiru min baitil ladzi tuqra fi suratul Baqarah, bahwa setan itu kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir, kata Rasul. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Baca Al-Baqarah. Ima rumah itu dada atau rumah beneran. Oke, baca Quran. Nah, kalau kamu baca itu Quran, kamu mulia. Kamu betul-betul mulia. Atau setan dari golongan manusia. Jelaskan pada mereka tanda-tanda orang Islam itu seperti apa. Jelaskan ciri khasnya. Karena kadang-kadang ini anak ini kan terdidik sama film kartun. Ya, saya masih ingat zaman kecil itu kita terdidik sama film kartun. Pokoknya orang baik, jagoan itu
bertato, jangkar sambil ngerokok, Popeye the Sailor Man, pip pip gitu ya. Kalau orang jahat itu bruto, bewok gitu ya. Oh, berarti kalau orang bewok tuh penjahat gitu ya. Ini anak kalau dibiarin sampai gede ngeliat orang bewok kan teroris gitu. Ini sudah banyak ya, kita akui salah didik tuh. Sehingga anak ngeliat orang bewok tuh serem aja ya, identik sama yang enggak. Jangan. Nabi semua berjanggut, ulama semua berjanggut. Ada masalah apa? Jelaskan. Perempuan wajib pakai kerudung, jelaskan. Orang-orang hebat tuh semua berkerudung. Semua pejuang-pejuang Islam di negeri kita yang perempuan semua berkerudung. Kecuali yang nggak berkerudung yang dirayain tiap tahun. Masya Allah ya. Ini kan perlu dikabarin ke anak-anak supaya dia tahu nih ciri khas keislaman seperti ini. Nah, Masya Allah. Jelaskan tentang rukun-rukun iman. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu Allah muliakan insya Allah. Ya, Masya Allah. Baru kita bicara rukun iman. Ya, masuk pada bab yang pertama, rukun iman. Uraikan kepada anak ini apa itu iman. Kenalkan mereka dengan Rabb mereka, terangkan kepada mereka surat ini, surat Al-Ikhlas, surat favorit yang kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Kan bahasa gampang kan, kul katakan, nak, kul itu katakan, maksudnya perintah. Jadi kalau perintah itu wajib, nak, kata Rasul, kulu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam Islam itu wajib, nak. Kul katakan berarti wajib. Allahu ahad, wajib kamu berkata Allah itu esa, Allah itu satu, nak. Kenapa ahad nggak wahid? Liwahidallah, karena untuk diesakan. Masya Allah. Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta, nak. Ingat, kamu akan meminta kepada Allah, tapi tidak akan pernah diterima permintaanmu kalau kamu nggak mengesahkan Allah. Masya Allah. Jelaskan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka nanti pun kamu akan meminta, tapi ijabah doamu karena ketauhidanmu. Jangan sampai engkau berdoa, engkau juga meminta kepada yang lainnya. Apalagi diem-diem sama teman baca horoskop bintang-bintang, jangan. Udah, mama nggak suka tuh leher kamu ada nama bintang Gemini, Virgo. Udah nak, nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Karena semua telah Allah tentukan, nak. Tugas kamu cuma berusaha. Gagal sabar, sukses syukur, itu yang penting. Dibiasakan seperti itu. Rukun iman. Lam yalid walam yulad, di mana Allah ini tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Mungkin nanti kamu bergaul sama orang-orang Kristen, nak. Dia memiliki Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda Maria, Rohul Kudus. Ingat, nak, jangan tergoda. Karena akidah kita mengatakan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa, nak, dengan apapun. Maka jangan percaya sama orang-orang yang membuat patung Tuhannya, nak, dimanapun kamu berada. Maka akidah kita, nak, tidak boleh kita menyembah patung, tidak boleh kita meletakkan patung. Ini sekarang banyak permen pada gambar patung, betul? Ya, saya lihat tuh anak-anak tuh pada beli permen patung-patungan. Patung dimakan, patung dimakan, Masya Allah. Bukan ditempel lagi, patung dimasukkan ke dalam badan. Tuh jahatnya orang-orang non muslim. Ini kita remehkan, padahal berpengaruh. Oh, berpengaruh sekali, ya, berpengaruh sekali. Jangan kita meremehkan ini. Allah muliakan kita benar-benar. Jadi tanamkan, prakteknya begitu. Karena kalau kita masuk sedikit ke dunia anak, ya Allah, itu tontonan film karton. Ini anak kok pengen jadi Krishna, dari mana dia pengen? Ada tontonannya ternyata ya, kartun Krishna. Aku Bima, aku Bima. Coba aku Khalid bin Walid, aku Zubair bin Awam, kan enak. Ya, ini anak-anak nggak tahu kadang-kadang yang ditonton, akhirnya itu yang dihayalkan sama dia. Jagoan itu Rambo, gitu ya. 1 sampai 4. Oh, Masya Allah. Di Islam ada lebih dari Rambo, namanya Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah perang. Aku pengen jadi Robin Hood, itu orang kafir, nak. Robin Hood di Islam itu Rasul yang bilang tidak ada manusia secermat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas, kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Lone Ranger, gitu ya, penunggang kuda putih. Jangan bangga, nak, ada Zubair bin Awam. Masya Allah. Tanamkan. Oh, Zoro, Ali bin Abi Thalib si jago pedang. Tanamkan supaya mereka tidak asing. Karena kalau dibiarkan, anak itu duplikator.
ujung-ujungnya pakai kedok-kedokan, jadi jolo. Jadi jolo. Jolo itu pendeta. Ya, ini bahasa anak-anak lah, karena lagi bahas mencetak generasi robani ya. Dunia anak ya seperti ini ya. Ya. Masya Allah, subhanallah. Jadi betul-betul pembiasaan mereka. Kenapa? Anak itu meniru, anak itu mencontoh. Ini anak bangga jadi siluman kawa-kawa. Apa siluman kawa-kawa? Spiderman. Apa sih, laba-laba itu ya? Kita bilang kawa-kawa. Jadi Spiderman. Itu kan siluman, nak. Makhluk jadi-jadian. Anak dibikin kayak begitu. Anak dibikin gambar hook, emosi jadi besar. Aku harus emosi jadi besar. Ini. Jadi orang sabar, nah. Bahaya loh. Nah, kalau kita biarkan terbentuk karakter seperti itu. Dilalah dia mencoba di tempat yang tidak baik, dia akan terjebak dalam hal yang tidak baik yang banyak. Wa'iyyadubillah wa najubillah ya. Aksiru min syahadati alla ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha. Perbanyaklah membaca syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalang darinya. Ya, ajarkan tauhid ini. Ajarkan anak tentang la ilaha illallah. Sababnya karena tauhid ini merupakan dasar dalam ibadah. Jadi biasakan anak untuk membahas la ilaha illallah, usul salasa, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam itu sendiri. Kemudian dibahas faedah-faedahnya sampai terbiasalah anak itu untuk mendengar. Karena itu dasar sekali. Lu kita tinggal di negeri ini yang orang beragamanya beragam, apalagi ini kan Syiah sudah di mana-mana menjalar ya. Saya punya satu anak itu yang kita didik, anak dari Pasar Gembrong Jatinegara itu ya. Itu kasusnya ini orang tuanya suka ngaji loh, orang tuanya, bukan enggak. Dia bawa tuh anak ke rumah, kenapa? Ini anak masih kelas 1 kelas 2 SD gitu tuh. Ngambek pengen masuk Kristen dulu gitu loh. Kenapa? Karena ibunya ngaji, ayahnya pun sibuk sama kegiatan. Ini anak bergaul di gereja samping kampungnya, yang sering bawa makanan, sering bawa ini, dan dia nggak nemukan itu di masjid, temukan di sana tuh. Sehingga anak ini kalau ngedenger ayat tuh menjerit-jerit lah, inilah di ruqyah, sembuh sih alhamdulillah. Cuma kan itu ada berarti kan, nah, itu ada anak yang dilihat, anak yang dicontoh, anak yang ditiru. Nah mungkin kita nggak jauh lah dari itu semua, tapi tontonan. Udah nih handphone anak-anak yang ada internetnya jauhkan. Karena mencetnya apa, keluarnya apa, nanti fitnah malahan. Belum saatnya dia untuk melihat yang seperti itu. Nah, sudah. Kalaupun perlu sekedar bermain boleh, tapi jangan berlebihan. Perhatikan mainan sekarang, orang disambit pakai apa, suruh nengok, disambit, digebukin, diinjekin, masya Allah. Ini semua ilmu kekejaman, fitnah Yahudi disebar di masyarakat, dididik orang untuk saling berseteru. Nah, ini tolong perhatikan sampai ke sana. Nah, bab-bab ini merupakan sebuah kemuliaan ya, bab-bab rukun iman ini semua sebuah kemuliaan. Kita tutup pembahasan kita dengan sebuah hadis. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'. Qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala ayadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'. Qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Iya. Ada hadis yang mengatakan Rasul ngomong sama gulam, ya gulam, wahai bocah. Tapi bahasa Arab tuh anak itu ada jenjangnya. Sobi, orok. Ya, sobi itu orok. Jadi masih kecil dibilangnya sobi. Kemudian Sibyan, sobi itu dibilangnya. Kemudian dari sobi itu yang namanya gulam. Kemudian jadi fata, kemudian jadi syabab, kemudian jadi rojul, kemudian syekh. Tingkatan itu bayi, balita, anak-anak muda, amrot lah menjelang balik tuh, yang kumis baru numbuh ngomong pecah, mama gitu ya, baru pecah ya, agak kasar biasa tuh fata tuh. Syabab udah balik, nah, lagi sibuk main poni, betul tarik gitu tuh ya syabab tuh sana. Oh, mulai nunjuk bengkok, mulai demen bodybuilding, angkat besi gitu ya, ngaca ada jagung 3 gitu ya di perut apalah gitu ya, tuh sabar. Rojul dewasa, udah mulai minta nikah tuh, ya rojul ya. Baru kesana itu syekh,
udah tua 40 ke sono. Gulam tuh di atas balita. Ya gulam, berarti umur 7 sampai 9 lah. Kurang lebih ya, segitu ya. Jadi gini cara ngomongnya. Inni u'allimuka kalimat, kata Rasulullah, inni aj'aluka aliman bil ilmi. Aku ajarkan ilmunya wahai anak kecil. Ihfazillah yahfazuk. Bayangkan tuh Rasulullah ngomong sama anak kecil, ihfazillah yahfazuk. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Bukan berarti kudu jaga Allah, bukan. Ya, jaga apa yang Allah perintahkan. 7 tahun latih sholat, 3 tahun full dia sholat, nggak bakal ninggalin sholat. Kalau ninggalin pukul, begitu bahasanya. Itu bukan pukul, tapi jaminan. Orang yang 3 tahun full sholat, nggak meninggalkan sholat. Insya Allah. Ya. Bukan pas anak umur 9 tahun, ibu ngoleksi rotan. Buat apa tuh? Tahun depan 10. Oh ya nggak begitu bahasanya ya. Tapi emang nih anak kalau 3 tahun full dia sholat, dari 7 tahun insya Allah nggak meninggalkan sholat. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, kau akan temui Allah di mana saja. Maksudnya apa? Kau akan ditolong sama Allah. Allah akan mudahkan kamu nak. Lawang bukunya sama, cara bacanya sama, kok hafalnya beda. Ada yang salah berarti. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mintalah sama Allah gitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong pun minta tolong sama Allah. Wa'lam, ketahuilah dengan ilmu, annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'. Nah, dengar nak ya. Seluruh manusia ingin memberikan manfaat buat kamu, tidak ada yang bermanfaat kecuali izin Allah nak. Jangan termakan janji manusia, apalagi yang baru kenal. Ibumu, ayahmu ini orang yang lebih lama kenal kamu nak. Kamu tidak percaya, teman ngomong kamu percaya, ini ada yang salah. Qad katabahullahu lak. Kenapa? Karena takdir telah ditentukan, keberuntunganmu sudah di tangan Allah. Kebalikannya nak, lau ijtama'at ala ayaduruka bi syai'. Kalau semua manusia ingin membahayakan dirimu nak, lam yaduruka illa bi syai'. Tak ada yang berbahaya kecuali izin Allah. Qad kataballahu alaik. Allah telah tetapkan bahaya untuk dirimu nak. Wa rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Kenapa? Karena tinta telah kering, catatan pun telah selesai. Artinya takdir telah ditentukan. Tanamkan sejak sekarang. Tuh, ketika dia balik nanti tawaran main iklan, tawaran nyanyi apa, nggak tertarik. Tanamkan akidah, ini kan nggak ditanamkan. Akhirnya diem-diem nih anak ikut casting apa, casting ini. Aduh, dijingkrakan di atas panggung. Kayak monyet keri, jejak. Orang tua berdoa, ya Allah menangkan anakku ya Allah. Anaknya menang lomba, nggak pakai baju bagus, telanjang dan lain sebagainya, orang tua sujud syukur. Innalillah. Fantazir sa'ah, tunggu waktu kalau sudah begitu. Wallahu musta'an ya. Insyaallah mudah-mudahan sepintas ini manfaat yang disampaikan. Kita bisa berdialog, nanti akan datang kita bahas iman kepada para malaikat ya. Fadhal silakan yang mau bertanya ini, karena Jumatannya di Metro TV ini agak jauh nih. Fadhal silakan yang mau bertanya. Ya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Pertama, tentang pendidikan pada anak-anak. Ini kan pendidikan untuk ya kita yang untuk anak-anak kita. Kalau bagaimana kalau orang tua yang sudah dewasa lalu dia tidak dapat pendidikan seperti ini dari orang tuanya yang mengajar. Jadi ya istilahnya tadi kan Ustaz tadi katakan bahwa kebanyakan orang tua yang durhaka kepada anak karena dengan sebab seperti itu si anak jadi nggak terlalu berbakti atau tidak terlalu patuh kepada orang tua. Nah, itu kan ada sebab akibat Ustaz. Gimana sementara kita kan tuntutannya anak itu harus berbakti kepada orang tua. Gitu. Nah, kedua ini sebenarnya sih sedikit pengalaman saya di mana saya hijrah itu kan agak telat Ustaz. Gitu. Jadi tapi setelah itu saya terapkan kepada anak-anak misalnya untuk berhijab atau
berpakaian yang pantas itu, lalu dia membalikan kepada saya bahwa saya nunggu seperti bunda aja, umur misalnya 40-an gitu. Nah itu gimana feedback saya kepada dia untuk memaksakan kita tidak boleh juga. Ya muskilah memang, kalau memang sudah terlanjur kita ingin mengkritisi ketika dia sudah mampu untuk mendebat ya. Tapi tadi rumusnya bahwa kalau gerakan sudah nggak dipandang, ucapan sudah nggak didengar, tolong bertobatlah dan berdoalah kepada Allah. Karena biar bagaimana hidayah itu kan di tangan Allah. Jadi nggak perlu harus membentak, apalagi memaki atau berbuat kasar. Nggak ada pendidikan yang seperti itu, nggak ada sudah. Nggak ada pukulan dalam pendidikan tuh nggak ada. Darbut tarbiyah, pukulan-pukulan pendidikan. Makanya bahasa Islam tuh lembut sekali. Orang tua yang punya masa lalu, yang mungkin dia pernah tidak seperti itu terdidiknya, sekarang dia tak terasa bergulirnya waktu, berkurangnya masa dalam usia dia, ada hikmah dalam hidup, banyak hal yang positif yang dia dapatkan. Ini merubah dirinya menjadi orang yang baik. Nah, bagaimana kita menerapkan ke anak ini? Ya terapkan saja sudah seperti apa adanya. Biarlah hidayah urusan Allah. Makanya yang paling baik ini kalau kita sudah terlanjur seperti itu, didikan yang paling baik ke anak itu audiovisual, tingkah laku. Nah, kita nggak banyak menyuruh anak pakai kerudung, tapi pertontonkan kerudung indah di hadapan anak. Nah, ajaklah dia untuk memilih kerudung yang ibu suka. Coba kamu sama mama mirip pakai. Oh iya, bagus. Nggak usah nyuruh, diaktifkan saja. Insya Allah anak bakal niru. Anak itu akan meniru orang tuanya dengan sendirinya. Ayah, ya ajak sambil betulin apa, anak hampir mirip pasti hobinya lah. Dilibatkan gitu lah, sambil kerja betul-betulin apa, kita ngomong agama ini, anak suka sekali. Tinggal bagaimana medianya. Kita tahu bahwa kita baik karena apa, bagaimana cara orang bikin kita baik. Kita belum bisa bikin baik itu sama anak kita. Saya tuh paling asik kalau ngobrol sambil melihat gunung, melihat laut, makan, ajak anak untuk itu. Ya tadi nggak harus di tempat saja kita ngomong didik dengan ucapan, tapi dengan tingkah laku di tempat-tempat yang memang dia suka. Allah Akbar. Yang gimana tadi? Iya, oh iya, berkaitan dengan bagaimana kesulitan kita untuk berbakti ke orang tua yang membuat kecewa anak lah. Begini, sama semalam ada yang nanya, sampai setengah 12 malam tuh nanya, nggak beres-beres itu. Sakit hati sama ayahnya karena ditinggal ketika dia berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Saya katakan sama dia, masalah orang tua bukan masalah kamu. Ibumu dan ayahmu itu nggak cocok, itu sudah takdir Allah. Tapi kamu ke ibu dan ke ayah beda hubungan. Karena sebenci-bencinya kamu sama ayah kamu, tetap nama kamu embel-embelnya nama ayah kamu. Mungkin biasanya anak baik karena orang tua, mungkin ini Allah takdirkan lain orang tua baik karena kamu. Nah, makanya ibu didik ini anak, mudah-mudahan melalui anak dia bisa menjadikan orang tuanya baik. Karena kalau kita didik ini anak memusuhi orang tuanya, kita mencetak kader penghuni neraka, bukan penghuni surga. Itu yang paling baik. Nah, jadi didik siapa, saya lupa nama seorang ulama itu ya, yang istrinya ini sebenarnya kecewa sama si suami yang meninggalkan dia begitu saja dengan alasan berjuang, sehingga dengan cintanya dia didik anaknya hingga menjadi orang soleh, menjadi guru besar. Maka tak terasa ketika suaminya datang sekian puluh tahun sudah renta datang bertanya, mana anak saya? Dia katakan, anakmu tidak akan pernah kau kenali lagi. Jujur, tadi saya duduk di majlis di sebuah masjid, ku dengar sebuah ceramah yang indah. Itulah anakmu. Jadi si ibu ini mendidik anaknya menjadi orang hebat, dan dapatlah hidayah kebaikan buat orang tuanya. Nah ini paling baik. Bukankah kita dididik di Islam ini belajar mencintai karena melihat kekurangan orang lain? Mungkin kita benci dengan mantan pasangan kita, tapi kan tetap ini anak nggak ada bekasnya. Jangan didik dia untuk jadi orang yang durhaka pada orang tuanya. Allah barakallahu fiik. Fadhal, silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan kita harus sering mendoakan doa perlindungan bagi anak yang biasa Allah Rasulullah pada masa dan usia menunjukkan dan kelihatan Tuhan khusus pemahaman perlindungan. Itu kita bacakan bagaimana apa sebelum apa atau Iya,
Wallah musta'an, tidak ada pengkhususan bagaimana cara membacakannya. Karena kadang anak terlihat, kadang tidak. Tapi tetap belayan itu memaksimalkan doa. Nah, kita bisa menyentuh, memegang kepala sambil mendoakan. Atau kalaupun dari jauh pun tidak ada masalah. Karena kan kadang kita dekat, kadang kita jauh. Ya. Kita jauh dari anak, mulut kita kan tetap uizu ibni ya Allah bikalimatillahit tammati min kulli syai'. Terus kita baca. Kadang kita jauh, kita dekat, sama tidak ada masalah. Allahu akbar. Barakallahu fiik. Satu lagi. Betul. Nah, ya silakan. Ya. Fadal. Ya. Oh, iya. Itu aja. Iya, rujukan pada kitab bab larangan 297 larangan kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis yang mengatakan Rasulullah itu melarang lelaki menggunakan pakaian yang dicat za'faron atau berwarna kuning. Jadi laki itu haram menggunakan pakaian kuning, keharaman tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti makruhnya perempuan pakai pakaian putih, makruh, nggak diperbolehkan. Bukan berarti mutlak haram, tapi makruh. Kenapa? Karena pakaian laki-laki. La'anallah al-mutasyabbiha minar rijal wal mutasyabbiha minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Allah a'lam. Jadi selain daripada putih kalau perempuan, kalau laki-laki memang nggak boleh berwarna kuning. Kuning aja, kuning. Nggak mau muskilah. Karena kuning ini pakaian pendeta-pendeta kafir. Kuning ini ya kan orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, gitu ya, lebih ke arah sana. Nggak diperbolehkan. Kenapa? Itu dia, MUI harus cepat-cepat tobat, gitu loh ya. Karena mau diputar kemana juga nggak ada sebenarnya itu. Makanya dikritisi. Justru zaman Rasul itu kan contoh ibadah yang terbaik kan. Nah di negeri kita ini memang MUI di dalamnya masih banyak ujian. Ya tapi kita terlalu mau menekankan dalam manasik. Pokoknya perempuan pakai baju apa aja selain putih. Mau yang putih kecoklat-coklatan atau merah keputih-putihan masih boleh deh. Ya. Tapi kalau pure itu makruh hukumnya. Karena Rasulullah melarang itu pakaian laki-laki. Memancing pandangan. Sama, mukena di Indonesia doang, kan Indonesia nih modelnya nih macam-macam di dalamnya. Pakaian yang pantas buat sholat perempuan itu pakaian yang pantas buat keluar. Artinya pakaian perempuan yang mukenanya, nggak perlu jadi mukena. Pakaiannya adalah mukenanya. Jadi ibu kenapa nggak sholat nggak bawa mukena? Ya nggak begitu bahasanya ya. Baju ibu mukena ibu gitu. Iya apa? Apa? Iya nggak masalah. Kalau kita belum tahu terangkat catatan dosa sampai kita tahu kan. Allah maaf. Makanya mudah-mudahan dimudahkan lagi akan datang. Kita berpenampilan selain ini karena memang ada larangan. Kita sudah bahas lah di awal konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah yakni ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Larangan Nabi, larangan Allah. Insyaallah manfaat, mudah-mudahan saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.